Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Mulyadini. Saya perwakilan dari kelompok 5, kelas MJ507, program studi manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kami mengenai studi kasus penarikan obat nyamuk HIT oleh PTNM. Jadi latar belakang masalah pada kasus tersebut adalah industri pestisida dan insektisida merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Produk HIT yang diproduksi oleh PTMM pada tahun 1996 menjadi sorotan setelah diketahui mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang berbahaya. Berdasarkan beberapa jurnal yang membahas tentang pengolahan bahan berbahaya dan dampaknya, studi ini mengkaji bagaimana kasus ini memengaruhi praktik bisnis, peran pemerintah, dan dampaknya terhadap perdagangan domestik maupun internasional. Kemudian, cara mengatasi masalahnya yaitu untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pengusaha perlu melakukan beberapa langkah. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada peran pemerintah dalam penanganan. Yang pertama ada inspeksi dan evakuasi. Evaluasi. Komisi pestisida mengawasi bahan dan proses produksi. Yang kedua ada penerbitan larangan. Pemerintah mengeluarkan larangan distribusi produk berbahaya. Yang ketiga ada penarikan produk. Produk ditarik dari pasar. Dan yang keempat itu perusahaan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Dan yang kelima itu mengedukasi publik, yaitu memberikan informasi bahaya produk melalui media massa. Kemudian tindakan yang harus dilakukan oleh pengusaha yang pertama itu menghentikan produksi produk berbahaya, yang kedua menarik produk dari pasar, yang ketiga bekerja sama dengan otoritas untuk memastikan penarikan berjalan baik, dan yang keempat memperbaiki proses produksi dengan bahan yang aman, yang kelima transparansi dalam memberikan informasi kepada publik, yang keenam kompensasi konsumen bagi korban yang terdampak, dan yang ketujuh pelatihan dan edukasi internal bagi karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur penarikan produk, yaitu yang pertama mengidentifikasi produk, yaitu nomor batch, tanggal produksi, dan distribusi. Yang kedua komunikasi publik, yaitu menginformasikan melalui media. Yang ketiga penghentian distribusi, yaitu stop memproduksi dan pendistribusian. Dan yang keempat pengumpulan produk, yaitu titik pengumpulan untuk produk yang ditarik. Kemudian yang kelima ada pengolahan yang aman. Jadi setelah ditarik itu melakukan pemusnahan sesuai regulasi. Yang keenam monitoring dan pelaporan. Kemudian dampak dari kasus tersebut yaitu dampak di dalam negerinya meliputi hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek HIT. Yang kedua, sanksi hukum berupa denda dan pembatasan izin. Yang ketiga, penurunan penjualan akibat boikot konsumen. Yang keempat, citra perusahaan tercoreng berdampak pada hubungan bisnis. Kemudian dampak internasional yang pertama, penurunan ekspor karena produk dilarang masuk ke pasar luar negeri. Yang kedua, kerusakan reputasi perusahaan dan citra Indonesia. Yang ketiga, peningkatan regulasi dari negara tujuan ekspor. Dan yang keempat, sanksi internasional dari Organisasi Perdagangan Dunia. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus produk HIT menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dalam praktik bisnis dapat merugikan konsumen, perusahaan, dan juga negara. Pemerintah perlu memperketat regulasi melalui pengawasan yang lebih baik. Sementara perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, perusahaan dapat mencegah kasus serupa di masa depan dan membangun kepercayaan konsumen. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.